dari kelompok partikel penyusun benda dan makhluk hidup bagian C dan D. Perkenalkan, nama saya Lutfi. Saya Gilang Kevin Sidik. Saya Felipa Pasti. Saya Lia Jahatan Sabila. Saya sama-sama Fobia. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih. Partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Bagian C, prinsip pembentukan molekul dan ion. Nomor 1 ialah konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam atom yang menjelaskan bagaimana elektron mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu, yaitu kulit atom. Kulit-kulit atom dilambangkan sebagai K, L, M, dan seterusnya dengan kapasitas maksimum elektron masing-masing kulit atom. K sebagai 2, L sebagai 8, M sebagai 18, dan lain sebagainya. Elektron mengisi kulit dimulai dari yang terdalam atau energi yang terendah hingga mencapai kulit yang lebih tinggi. Setiap atom akan menempati kulit ini sesuai dengan jumlah elektron yang dimilikinya dengan tujuan membentuk susunan yang stabil. Nomor kedua ialah ion dan ikatan ion. Ion. Atom menjadi ion setelah melepaskan atau menerima elektron untuk mencapai kestabilan. Seperti gas mulia. Ion bermuatan positif atau yang disebut kation terbentuk ketika atom melepaskan elektron. Sementara ion bermuatan negatif atau yang biasa disebut dengan kata anion terbentuk saat atom menerima elektron. Ikatan ion terjadi ketika kation dan anion saling tarik-menarik secara elektrostatik membentuk senyawa ion seperti NaCl. Ikatan ini menghasilkan kristal yang teratur dan kuat. Yang ketiga ialah identifikasi unsur. Di sini kami menggunakan kembang api sebagai objek yang dibahas. Kembang api mengandung senyawa yang ketika dibakar, elektron-elektron dalam atomnya berpisah antar kulit atom, menyerap dan melepaskan energi. Perpindahan elektron ini menghasilkan cahaya dengan warna berbeda, tergantung pada jarak antar kulit atom dan energi yang diserap atau dilepaskan. Warna cahaya yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi unsur dalam materi melalui uji nyala, yaitu metode kualitatif untuk mengetahui keberadaan unsur berdasarkan warna yang dihasilkan saat unsur terbakar. Bagian D, sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya. Sifat fisika merupakan sifat yang diamati tanpa mengubah komposisi zat, seperti kekerasan, titik didih, titik lebur, konduktivitas listrik, dan keterlarutan. Contohnya, logam yang memiliki struktur rapat dapat menghantarkan listrik dengan baik, sementara zat padat yang strukturnya lebih longgar seperti grafit mungkin lebih rapuh. Sifat kimia merupakan sifat yang menggambarkan kemampuan zat untuk bereaksi dengan zat lain, seperti reaktivitas, kemudahan terbakar, atau kemampuan bereaksi dengan asam. Contohnya, intan yang lebih memiliki ikatan kovalen kuat, sangat stabil dan tidak mudah bereaksi, sedangkan grafit dengan ikatan lemah antar lapisan lebih reaktif. Kesimpulan bahwa molekul terbentuk melalui ikatan kimia, baik kovalen maupun ionik, sementara ion terbentuk ketika atom atau molekul memperoleh atau kehilangan elektron, menghasilkan muatan positif atau negatif. Untuk kesimpulan kedua ialah bahwa sifat zat bergantung pada jenis dan susunan partikel penyusunnya, seperti atom, ion, dan molekul, serta cara partikel tersebut berikatan dan berinteraksi. Struktur ini mempengaruhi keadaan fisik, seperti padat, cair, gas, dan sifat lainnya, seperti kekerasan, konduktivitas, dan kelarutan. Jadi, itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua. Sekarang, kami akan menjawab
pertanyaan dari setiap kelompok. Ini saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 1 beserta jawabannya. Pertanyaan yang pertama, apa senyawa-senyawa yang terkandung dalam kembang api? Jawabannya, nitrat, klorat, dan perklorat, klori logam, strontium karbonat, lithium karbonat, serbuk tembaga, strontium nitrat, strontium sulfat, garam barium, barium nitrat, barium klorida, dan barium klorat. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan gaya van der Waals? Gaya van der Waals adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang tidak memiliki muatan listrik. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan mengapa setiap zat memiliki elastisitas tertentu. Karena elastisitas merupakan kemampuan suatu benda mempertahankan diri sendiri ketika terkena tarikan atau dorongan daya, dan mampu untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan. Pertanyaan yang keempat, jelaskan apa yang terjadi ketika karbit dimasukkan ke dalam air. Jawabannya, karbit akan langsung bereaksi dengan air menghasilkan panas dan gas asetilena. Gas asetilena mudah terbakar dan